Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 4 Mei, Pekan Paskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau hadir dan mencurahkan rahmat iman kepada kami. Semoga kami yang telah mengimani Putra-Mu memperoleh jaminan untuk ikut serta dalam kebangkitannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus secara tegas menyebut dirinya sebagai roti yang datang dari Bapa. Roti hidup merupakan santapan rohani. Setiap orang harus mengarahkan hati dan budi kepadanya agar memperoleh hidup yang kekal. Ditegaskan bahwa mereka yang datang kepadanya tidak akan lapar, dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Karena Yesus itu adalah roti hidup yang membuat orang tidak akan lapar lagi. Dia juga adalah air kehidupan yang membuat orang tidak akan haus lagi. Dalam hal ini, Yesus tidak bicara tentang kebutuhan jasmani, tetapi mengarah pada arti yang lebih dalam, yaitu kebutuhan santapan rohani. Saudari-saudaraku yang terkasih, memang kita sebagai manusia ini memerlukan santapan jasmani untuk mempertahankan hidup dan memelihara tubuh kita. Tetapi kita tidak hanya terdiri dari badan saja, melainkan jiwa dan roh. Untuk itu perlu santapan rohani. Karena itu sabda Yesus hari ini sangat tepat, bahwa siapa yang menerima Dia sebagai roti hidup dan yang percaya Dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan pada akhir zaman ia akan dibangkitkan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, ungkapan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa bersama Yesus kita akan dikuatkan. Yesus adalah makanan yang bisa memberi semangat dan kekuatan dalam menghadapi kenyataan hidup kita. Hidup bersama Yesus akan membuat kita bisa melalui hari dengan sukacita dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan godaan-godaan dalam hidup kita. Yesus menggambarkan diri sebagai roti sumber kekuatan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah aku mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupku? Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam seluruh perjalanan hidup kita mendasarkan hidup kita pada sang pokok yang adalah roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita dan menjadi saksi-saksinya dalam hidup kita masing-masing. Santapan pesiara, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.